Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Lia. Kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan part 2. Dalam pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama adalah medan magnet di sekitar arus listrik, yang kedua elektromagnet, dan yang ketiga adalah gaya Lorentz. Materi yang pertama adalah medan magnet di sekitar arus listrik. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan sifat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Arah penyimpangan magnet jarum kompas ketika berada di sekitar arus listrik dapat diterangkan sebagai berikut. Anggaplah arus listrik terletak di antara telapak tangan kanan dan magnet jarum kompas. Jika arus listrik searah dengan keempat jari, kutub utara magnet jarum akan menyimpang sesuai ibu jari. Cara penentuan arah simpangan magnet jarum kompas disebut kaidah tangan kanan. Bagaimanakah menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik? Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted. Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas, dari kutub selatan menuju kutub utara jarum kompas menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Pola medan magnet di sekitar arus listrik. Gejala penyimpangan magnet jarum di sekitar arus listrik membuktikan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Arah medan magnet yang ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan tangan kanan. Anggaplah suatu penghantar berarus listrik digenggam dengan tangan kanan. Kaidah tangan kanan menggenggam. Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan magnet yang timbul searah keempat jari yang menggenggam. Kaidah yang demikian disebut kaidah tangan kanan menggenggam. Solenoida. Penghantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang disebut solenoida. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet sebuah magnet batang yang panjang. Materi yang kedua adalah elektromagnet. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan cara kerja elektromagnet dan penerapannya dalam berbagai teknologi. Apa itu elektromagnet? Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida berarus listrik tidak terlalu kuat. Agar medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bertambah kuat, maka di dalamnya harus dimasukkan inti besi lunak. Besi lunak merupakan besi yang tidak dapat dibuat menjadi magnet tetap. Solenoida berarus listrik dan dilengkapi dengan besi lunak, itulah yang dikenal dengan elektromagnet. Faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar kuat arus yang mengalir. Makin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Selain itu, medan magnet yang dihasilkan elektromagnet juga tergantung pada inti besi yang digunakan. Semakin besar atau panjang inti besi yang digunakan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan elektromagnet. Jadi kemagnetan sebuah elektromagnet bergantung pada besar kuat arus yang mengalir, jumlah lilitan, dan besar inti besi yang digunakan. Keunggulan elektromagnet. Yang pertama, kemagnetannya dapat diubah-ubah dari mulai yang kecil sampai yang besar dengan cara mengubah salah satu atau ketiga dari kuat arus listrik, jumlah lilitan, dan ukuran inti besi. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik menggunakan saklar. Yang ketiga, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Dan yang terakhir, letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah arah arus listrik.
Kekuatan elektromagnet akan bertambah jika arus listrik yang melalui kumparan bertambah, jumlah lilitan diperbanyak, dan memperbesar atau memperpanjang inti besi. Kegunaan elektromagnet yang pertama untuk bel listrik, kemudian relay, untuk telepon, dan juga untuk katrol listrik, serta banyak juga contoh yang lainnya. Bel listrik. Bel listrik terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap solenoida yang dililitkan pada arah yang berlawanan. Relay. Relay berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian lain dengan menggunakan arus listrik yang kecil. Telepon. Sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat telepon. Apabila sinyal listrik berubah-ubah mengalir pada kumparan, teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Katrol listrik merupakan elektromagnet yang besar digunakan untuk mengangkat sampah logam yang tidak terpakai. Kebaikan dari katrol listrik adalah: yang pertama, mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, dapat mengangkat atau memindahkan bongkahan besi tanpa rantai. Dan yang ketiga, membantu memisahkan antara logam ferromagnetik dan bukan ferromagnetik. Materi yang ketiga adalah gaya Lorentz. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus. Interaksi medan magnet dari kawat berarus dengan medan magnet tetap akan menghasilkan gaya magnet. Pada peristiwa ini terdapat hubungan antara arus listrik, medan magnet tetap, dan gaya magnet. Hubungan besaran-besaran itu ditemukan oleh fisikawan Belanda Hendrik Anton Lorentz. Dalam penyelidikannya, Lorentz menyimpulkan bahwa besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk antara arus listrik dengan arah medan magnet. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang ditimbulkan makin besar jika panjang kawat, kuat arus listrik, dan kuat medan magnet juga semakin besar. Secara matematis dituliskan F sama dengan B kali I kali L, dengan F adalah gaya Lorentz satuan Newton, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Contoh soal. Panjang kawat 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat? Dari soal kita bisa ketahui ya, panjangnya atau L 2 meter, B-nya 20 Tesla, I-nya 400 mA, kita ubah ke ampere jadi 0,4 ampere, dan ditanya F. Kita masukkan ke rumusnya, F sama dengan B kali IL, B-nya 20, I-nya 0,4, dan L-nya 2. Jadi hasilnya 16 Newton. Menentukan arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz bergantung pada arah arus listrik dan arah medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Caranya rentangkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah sedemikian hingga membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik I dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, maka arah gaya Lorentz F searah jari tengah. Gaya Lorentz yang ditimbulkan kawat berarus listrik dalam medan magnet dapat dimanfaatkan untuk membuat alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang menerapkan gaya Lorentz adalah motor listrik dan alat-alat ukur listrik. Motor listrik banyak dijumpai pada tape recorder, pompa air listrik, dan juga komputer. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.